Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Baik, perkenalkan nama saya Fadil Rasulullah. Saya dari kelas RA1 Manajemen Universitas Trimegara dengan NIM 612012316. Yang saya hormati kepada Bapak Asep Rafiuddin, STMM, sebagai Bapak dosen pengampu mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep, prinsip, dan penerapan etika dalam dunia bisnis dengan tema yaitu hubungan perusahaan dan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya mari kita langsung ke pembahasannya. Kita simak videonya. Nah, guys, mari kita bahas materinya. Materinya itu tentang hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Nah, hubungan antara perusahaan dan masyarakat ini dapat diwujudkan dengan 3 poin. Yang pertama yaitu Corporate Social Responsibility atau bisa disebut juga dengan CSR. Selanjutnya ada hubungan masyarakat atau bisa kita sebut juga dengan humas. Yang ketiga yaitu ada sistem sosial yang interaktif. Nah, yang pertamanya ini Corporate Social Responsibility atau bisa kita sebut juga dengan CSR, ketika komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Nah, di situ CSR dapat memperkuat citra perusahaan dan membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat. Yang kedua yaitu ada hubungan masyarakat atau bisa kita sebut juga dengan humas. Serangkaian teknik dan strategi untuk mengelola penyebaran informasi tentang perusahaan kepada publik. Tujuannya untuk apa? Untuk menyebarkan berita penting perusahaan, mempertahankan secara merek, dan memberikan pandangan positif terhadap hal yang negatif. Yang ketiga yaitu ada sistem sosial yang interaktif. Bisnis dan masyarakat saling membutuhkan, di mana tindakan yang diambil oleh salah satu pihak akan mempengaruhi pihak lainnya. Selanjutnya ada dinamika hubungan perusahaan dengan masyarakat. Ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial perusahaan, yang kedua yaitu komunitas konsumen, yang ketiga yaitu lingkungan bisnis, yang keempat yaitu manfaat hubungan dengan masyarakat. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan ini atau bisa kita sebut juga dengan CSR ini, yang pertama itu perusahaan dapat menerapkan CSR untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan perusahaan dan kemajuan lingkungan sekitar. Perusahaan ini dapat menerapkan CSR perlu membina hubungan yang baik dengan masyarakat setempat. Selanjutnya ada komunitas konsumen. Nah, dinamika hubungan perusahaan dengan komunitas konsumen dapat dilihat dari arus kas positif yang diberikan perusahaan kepada bisnisnya. Semakin solid komunitas konsumen, maka semakin ke atas juga posisi perusahaan dalam arus kas positif. Selanjutnya yang ketiga ada lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis ini yang tidak dapat menyebabkan perusahaan mengadopsi perilaku kompetitif yang tidak dapat yang tidak tepat di pasar gitu. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya aktivitas CSR. Adapun manfaat hubungan dengan masyarakat yang keempat itu manfaatnya yang pertama yaitu reputasi dan citra organisasi yang lebih baik. Yang kedua yaitu keamanan yang lebih besar, yang ketiga yaitu infrastruktur dan lingkungan sosial ekonomi yang lebih baik. Yang keempat itu menarik dan menjaga personal. Yang kelima yaitu menarik tenaga kerja, pemasok, pemberi jasa dan pelanggan lokal yang bermutu. Di sini juga ada isu tentang praktek dan resiko sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab sosial perusahaan, Corporate Social Responsibility atau bisa disebut tadi CSR. Nah, perusahaan memiliki tanggung jawab moral. Untuk apa? Untuk tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat, lingkungan, para pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua ada keberlanjutan. Nah, perusahaan harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis mereka seperti penggunaan sumber daya alam, produksi limbah, emisi gas rumah kaca, dan dampak terhadap ekosistem. Yang ketiga ada perlakuan karyawan. Hal ini termasuk sebuah isu-isu seperti keadilan dalam pembayaran, kondisi kerja aman, hak asasi manusia di tempat kerja, dan kesetaraan sebuah kesempatan. Dan yang keempat ada transparansi dan integritas. Pentingnya transparansi dalam pengungkapan informasi kepada para pemangku kepentingan, stakeholders, dan menjaga integritas dalam praktis bisnis. Praktik bisnis ini termasuk menghindari korupsi dan praktik bisnis yang tidak etis gitu. Yang kelima ada praktik pemasaran yang etis. Hal ini mengakibatkan sebuah penggunaan strategi atau pemasaran yang jujur dan tidak menyesatkan serta menghormati kepercayaan
konsumen. Yang keenam itu ada penggunaan teknologi dan data-data. Nah, isu-isu privasi tentang kayak keamanan data dan dampak teknologi terhadap masyarakat adalah pertimbangan penting dalam etika bisnis, terutama dalam era digital pada saat ini. Yang ketujuh itu ada keadilan dalam persaingan. Perlunya menjaga kompetisi yang adil dan menghindari praktik-praktik monopoli atau anti persaingan yang tidak sehat. Yang kedelapan yaitu ada pengaruh globalisasi. Nah, bisnis-bisnis internasional itu apa ya, harus mempertimbangkan gitu, harus mempertimbangkan implikasi etis dari operasi mereka di berbagai negara dan budaya. Selanjutnya juga ada respon perusahaan atas isu dan tuntutan masyarakat. Berbagai perusahaan telah mengklaim bahwa mereka telah mengimplementasikan berbagai program CSR baik dalam bentuk charity, produk maupun sustainability. Nah, namun perusahaan jarang mempedulikan bagaimana respon masyarakat lokal terkait implementasi program CSR yang diberikan gitu, yang telah diberikan. Melalui respon yang diberikan terdapat berbagai tuntutan masyarakat lokal yang semestinya terjadi prioritas program CSR. Respon-respon yang diberikan oleh masyarakat lokal, kendatinya itu dapat memudahkan perusahaan untuk mencapai tujuan akhir. Program CSR yakni menciptakan hubungan yang harmoni antara perusahaan dan masyarakat lokal. Namun perusahaan lebih terkesan tidak memindahkan atau mengindahkan respon-respon yang diberikan oleh masyarakat. Dan justru lebih melihat respon yang diberikan sebagai bentuk perlawanan masyarakat lokal yang membebani sebuah perusahaan. Corporate Social Responsibility. Nah, tadi kita sebut juga dengan CSR. Ini memainkan peran yang signifikan dalam membentuk dan meningkatkan sebuah reputasi perusahaan di mata publik. Di era modern, di mana informasi pada diakses, informasi ini dengan mudah diakses dan disebarluaskan perusahaan yang secara aktif berkontribusi terhadap isu-isu sosial dan lingkungan seringkali dipandang lebih positif oleh masyarakat. Dan adapun kesimpulannya, ini ada beberapa kesimpulan nih. Yang pertama ada perusahaan dan masyarakat saling berdampak. Keputusan dan tindakan perusahaan berdampak pada masyarakat dan sebaliknya. Berdampak juga ke perusahaan. Nah, perusahaan perlu menciptakan hubungan yang baik, hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Secara jangka panjang, masyarakat ini berperan besar dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Jadi yang terpenting itu kita harus berhubungan harmonis kepada masyarakat, berhubungan dengan baik kepada masyarakat karena itu adalah sebuah kunci untuk menentukan keberhasilan sebuah perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada perusahaan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat seperti menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang keempat ada perusahaan perlu memperhatikan kepentingan lain di sekitar perusahaan agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Yang kelima yaitu perusahaan dapat menerapkan corporate social responsibility atau kita bisa disebut juga dengan tadi CSR. Untuk apa? Untuk menciptakan sebuah keselarasan antara pertumbuhan perusahaan dengan kemajuan lingkungan sekitar. Nah, CSR ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. CSR bertujuan untuk menjalin hubungan yang lebih baik antara pihak internal maupun eksternal, termasuk dengan para stakeholders. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.